sekali kalau ya jangan diikuti ya, nggak bisa ya. Jadi salah kaprah tentang definisi cinta itu banyak remaja yang begitu. Itu sebabnya IKADI Sidoarjo juga menyelenggarakan kajian khusus pranikah yang diikuti oleh anak-anak kita. Sebabnya akan menjadi sangat imbang nanti kalau anak-anaknya mengikuti kajian pranikah dan orang tuanya mengikuti kajian jelang mantu ini ya, bersiap untuk memilih jodoh anak-anak kita, menyiapkan jodoh anak-anak kita, insya Allah. Dan pada kesempatan yang lalu juga kita bahas bagaimana perintahnya Allah untuk menikahkan anak-anak kita. Ya, kalau sampai kita ini khawatir tidak mampu, maka insya Allah Allah yang akan memberikan kekayaan lewat anugerahnya. Sekarang kita bahas persoalan yang bagaimana jalannya menuju ending kita nanti mendapatkan surganya Allah. Ya, insya Allah. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim disampaikan bahwa wanita atau pernikahan atau laki-laki ini ya dinikahi karena 4 hal. Jadi pernikahan itu karena sebabnya 4 hal. Yang pertama karena parasnya, cantiknya atau gantengnya, karena kedudukannya di masyarakat, karena hartanya dan karena agamanya. Itulah umumnya pernikahan. Ya. Tapi kemudian Rasulullah memberi pesan, maka pilihlah yang beragama agar barakah. Ya. Kedua tangan kita, kerja-kerja cinta ini berkah semuanya. Nah tentu saja bukan semata-mata kita karena bicara tentang agama kemudian tutup mata dengan aspek fisik. Ya. Tentu saja wajar saja secara manusiawi ada ketertarikan-ketertarikan dari aspek fisik. Tetapi yang harus diutamakan itu adalah pilihlah yang karena agamanya. Karena agamanya ini, yang kemarin ada pertanyaan-pertanyaan muncul yang belum sempat kita bahas, yang kemarin saya dapatkan dari host, itu adalah bagaimana melihat kriteria seseorang itu agamanya baik. Bagaimana melihat kriteria seseorang itu agamanya baik. Yang hari ini insya Allah akan kita obrolkan, kita diskusikan, sehingga nanti kita bisa mengamati dengan mata zahir kita ini, tentu saja dengan ikhtiar lewat istiqoroh, sehingga nanti kita tidak akan salah memilihkan jodoh untuk anak-anak kita. Ya. Baik, kalau kita bercermin pada kisah sejarah yang pernah saya bahas kecil ya, pada pertemuan sebelumnya, yakni ketika Al-Faruq Umar bin Khattab itu memilih menantu anak penjual susu bersebab. Ada satu dialog yang saya ulang kecil ya, ketika si ibu memerintahkan campur saja itu susunya dengan air supaya nanti penghasilan kita banyak. Jangan Bu, ya itu menjadi tidak jujur, ya kan tidak ada yang tahu ya. Umar pun juga tidak akan ada yang tahu, ya tidak akan dimarahi oleh Umar. Tapi kemudian anak ini bilang, Umar mungkin tidak tahu Bu, tapi Tuhan Allah SWT Maha tahu. Mendengar dialog, nguping dialog dari luar rumah seperti ini saja loh. Umar Al-Faruq ini, Umar bin Khattab ini langsung mengambil keputusan yang berani, tegas sekali. Ini anak ini merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Hal pertama, saya ulangi lagi ya, ada perasaan diawasi oleh Allah ternyata. Ini ada namanya akidah. Persoalan akidah ini penting. Ada perasaan diawasi oleh Allah. Ada rasa bahwa Allah itu hadir dalam hidupnya. Masya Allah. Maka orang-orang yang sudah punya perasaan diawasi oleh Allah, insya Allah akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sebabnya Umar mengambil keputusan yang langsung bulat saat itu, ini cocok jadi menantuku. Ini cocok jadi menantuku, dan kemudian menyuruh anak laki-lakinya untuk mengkhitbah ya sang perempuan tadi. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi Umar memilih karena faktor akidahnya, agamanya, ada satu perasaan diawasi oleh Allah. Ya, ada rasa diawasi Allah. Di dalam surat Luqman, itu disebutkan, kalau penjenengan baca surat Luqman, surat tentang pendidikan anak-anak itu ya, mulai dari ayat 12, ya, 13, 14, 15, 16, itu berkisah tentang
bagaimana Luqman itu mendidik anaknya. Dan pendidikan Luqman kepada anaknya itu berkisar nomor satu terkait dengan agama ini adalah nomor satu adalah pendidikan tentang akidah, tentang iman, tentang ketauhidan yang mengatakan bahwa wahai anakku, ya, jangan menyekutukan Allah. Ya bunayya, la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Dan ternyata ayat jangan menyekutukan Allah ini karena disebut sebagai kezaliman yang sangat besar, ternyata ayat berikutnya juga bicara tentang kezaliman yang sangat besar jika dilakukan, yakni durhaka kepada orang tua. Dan ayat berikutnya bercerita tentang perasaan diawasi oleh Allah. Ada 3 persoalan besar. Yang pertama itu adalah tidak menyekutukan Allah, dan yang nomor 2 itu adalah berbuat baik kepada orang tua, dan yang ketiga ada perasaan diawasi oleh Allah. Maka 3 hal ini perlu kita diskusikan, kita obrolkan dengan calon menantu kita wawancara gitu ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Dia termasuk pelaku-pelaku kesyirikan yang rutin apa tidak, yang sengaja apa tidak, yang sungguh-sungguh bersyirik kepada Allah apa tidak. Bisa nggak diubah ini ya? Bisa nggak dinasihati? Yang kedua, lihatlah, tanyakan kepada calon menantu itu, seperti apa hubunganmu dengan orang tuamu? Ibu-ibu, kalau di sini penjenengan sedang mencari menantu laki-laki ya, insyaallah. Tanya saja nanti, bagaimana hubunganmu dengan ibumu? Hubunganmu dengan ibumu seperti apa? Kalau hubungannya dengan ibunya buruk, alamat ya, perilaku laki-laki ini akan buruk juga. Kenapa? Dengan ibunya yang sudah mengandung berpayah-payah, melahirkan yang begitu bertaruh nyawa, menyusui yang sampai 2 tahun, kemudian merawatnya bertahun-tahun penuh ketelatenan dan kesabaran, dia bisa durhaka. Maka kepada anak kita dan kepada mertuanya, yakni kita sendiri pun dia bisa durhaka. Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini perlu kita list ya. 1, dia kelihatannya bertauhid apa tidak? Ya, tanyakan beberapa persoalan terkait dengan ketauhidan. Nomor 2, tanyakan persoalan-persoalan terkait hubungannya dengan orang tuanya seperti apa. Apakah dia termasuk anak yang salih ya, untuk orang tuanya, atau justru anak yang sering menyakiti hati orang tuanya. Dan yang ketiga, ada nggak rasa-rasa diawasi oleh Allah itu? Ada rasa-rasa enggak ya? Ada rasa-rasa. Nah, jika ini terpenuhi, maka ini adalah hal yang paling mendasar dalam kondisi hatinya calon menantu kita itu. Kondisi yang paling mendasar. Nah, itu yang harus kita gali dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui bagaimana kualitas agamanya calon menantu itu. Dan akidah ini mesti satu paket dengan ibadah. Akidah itu mesti satu paket dengan ibadah. Ya. Jadi membicarakan akidah itu juga akan pasti membicarakan ibadahnya. Tanya kepada calon menantu kita itu, bagaimana sholat 5 waktunya? Bagaimana sholat 5 waktunya? Kalau dia laki-laki, tanya saja langsung, bagaimana sholat subuhmu? Bagaimana sholat subuhmu? Nah, jika jawabannya itu sungguh membuat kita ini insya Allah cocok ya, sholat subuhnya itu berjamaah di masjid, insya Allah. Dia berangkat sholat subuh itu sebelum iqomat dan menyempatkan diri untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang pahalanya itu adalah melebihi dunia dan isinya. Bayangkan, pahalanya itu melebihi dunia dan isinya. Maka calon menantu kita ini insya Allah termasuk calon menantu yang sangat berkualitas. Kenapa? Kebaikannya saja ya mendapatkan pahala yang melebihi dunia dan isinya. Masya Allah. Melebihi Innova, melebihi Fortuner, melebihi Pajero. Kenapa? Karena agama menyebut orang-orang yang bisa sholat subuh berjamaah yang diawali dengan 2 rakaat sebelum subuh itu kebaikannya, pahalanya itu melebihi dunia dan isinya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Apalagi kalau nanti dia sempat kita tanya misalnya, bagaimana kalau kamu datang di masjid pada hari libur? Apakah dia sungguh-sungguh menyempatkan diri untuk mengikuti kajian, terus kemudian dia sampai kajian itu selesai, kemudian menutupnya dengan sholat syuruk atau duha,
Yang kemudian agama ini menjanjikan akan mendapatkan pahala semisal haji dan umroh. Masya Allah, betapa bermutunya calon menantu itu. Jangan disia-siakan. Ya, cari yang seperti ini langka sekali. Cari yang seperti ini langka. Kalau penjenengan tidak percaya, boleh di sini ada berapa orang yang hadir di sini ya. Terutama bapak-bapak ya, silahkan nanti besok pagi itu penjenengan datanglah ke masjid. Datanglah ke masjid. Silakan hitung berapa anak laki-laki yang usianya 20 tahun ke atas. Dan itu belum menikah ya, 20 tahun ke atas yang belum menikah. Yang bisa sholat jamaah subuh di masjid. Langka itu. Istimewa sekali anak muda yang bisa sholat subuh di masjid itu. Kalau nggak percaya silahkan nanti Bu tanya kepada bapak-bapak yang sholat subuh di masjid ya. Berapa banyak porsinya antara laki-laki yang beruban dengan anak-anak yang muda yang siap menikah itu yang ada di masjid saat subuh. Saya yakin 100% untuk kondisi Indonesia sekarang pada umumnya lebih banyak yang beruban yang ada di masjid pada saat sholat subuh. Ya, itu sebabnya sholat subuh bisa menjadi media untuk cari menantu ya. Wah, Masya Allah. Kalau lihat laki-laki masih muda, Masya Allah. Sholat subuhnya di masjid. Ya Allah ya, 2 rakaat sebelum subuh dikerjakan. Masya Allah. Ya, kadang-kadang di waktu senggangnya dia bisa ikut kajian. Yang kajian itu selesai pada saat suruh, kemudian ditutup dengan 2 rakaat. Masya Allah. Ya. Ini perlu digadang-gadang sebagai calon menantu ya. Masya Allah. Yang Umar tadi, dikisahkan tadi Umar tadi, itu ternyata menikahkan anaknya dengan anak penjual susu itu. Dari garis keturunan inilah lahir Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah besar yang dalam waktu 2 tahun saja mampu memimpin dan mensejahterakan rakyatnya. Masya Allah. Sangat dahsyat. Sangat dahsyat ya. Nah, ini adalah kriteria-kriteria dasar untuk memilih calon menantu. Calon menantu. Baik, saya minta tambahan waktu 2 menit ya, 2 menit. Mari kita bercermin pada sejarah. Bercermin pada sejarah lagi. Ada pahlawan hebat di dalam sejarah Islam itu namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Pembebas Baitul Maqdis. Ya, yang sangat fenomenal ini. Nah, kita lihat sejarahnya bagaimana bapak dan emaknya itu menikah. Bapak dan emaknya itu menikah. Si bapak namanya Najmuddin ini menolak putri sultan dan menteri yang punya kecantik dan kedudukan. Si pria ini punya visi besar di dadanya. Aku menginginkan istri yang salihah, yang bisa menggandeng tanganku ke surga, dan melahirkan anak yang dia tarbiyah dengan baik hingga jadi pemuda, satria, serta mampu mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Ternyata laki-laki ini punya visi yang besar. Dia tidak mau menikah dengan perempuan yang sembarangan. Dia menginginkan wanita yang juga punya visi besar terhadap tegaknya dakwah agama itu. Punya visi besar. Ternyata istrinya, Najmuddin itu, juga punya visi besar. Aku ingin seorang pemuda yang menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan darinya anak yang menjadi kesatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Begitu visi besarnya sama. Dan ketika ini diceritakan kepada sang gurunya bahwa ada seorang perempuan yang menolak lamaran dari tokoh-tokoh bangsawan dan kemudian dia menginginkan seorang pemuda yang akan menggandeng tangannya ke surga, yang akan melahirkan anak yang akan membebaskan Baitul Maqdis, maka Najmuddin ini kemudian angkat tangan ya, bilang kepada sang guru itu, wahai guru, nikahkan aku dengan dia, aku punya visi besar yang sama. Masya Allah, lahirlah kemudian dari 2 pribadi yang solid dan salihah ini, yang punya visi besar terhadap agama itu, atas izin Allah, lahirlah pahlawan besar, pembebas Baitul Maqdis.
Salahuddin Al-Ayyubi. Kita ingin di dalam barisan IKD ini, Allah alam tidak tahu kita ini nanti dari menantunya siapa, dari anaknya siapa. Kita ingin Allah izinkan anak-anak kita untuk menikah dengan orang-orang yang punya visi besar terhadap agama itu, sehingga nanti akan lahir cucu-cucu kita itu adalah mujahid-mujahid yang luar biasa untuk agama ini. Itulah latar belakangnya kenapa kajian pernikahannya IKD itu diadakan, dan kenapa kajiannya jelang mantu ini juga diadakan. Sehingga nanti bertemu visi besar yang luar biasa itu, sang laki-laki yang mau menikah punya visi besar terhadap agamanya, sang perempuan punya visi besar terhadap agamanya, mertua dan orang tuanya tidak menghalang-halangi visi besar itu. Masya Allah. Kami ingin lahir dari keluarga-keluarga penjenengan, keluarga kita, cucu-cucu mujahid-mujahid yang luar biasa yang akan mengembalikan kejayaan Islam di negeri ini dan di dunia ini, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah ridho. Ini ikhtiar kita supaya kita ini punya ilmu, sehingga pada saat kita menjadi mertua, menjadi orang tua itu, kita tidak dicatat oleh Allah sebagai penghalang-halang lahirnya mujahid-mujahid yang luar biasa. Demikian hal pendek yang bisa saya sharingkan 15 menit di awal. Kita lanjutkan dengan obrolan-obrolan, pertanyaan penjenengan boleh, tambahan nasihat juga boleh, dan nanti kita akhiri tepat waktu karena kajian kita ini akan rutin selama setiap Senin malam, maksud saya. Makatan yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar obrolan, saya kembalikan kepada host. Saya cukupkan. Dinas Shirathal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz Lutfi? Monitor Ustaz Lutfi? Oh, ternyata masih di perjalanan ini, Ustaz. Enggak. Ya. Dikit lagi masih saya di jalan. mewakili Ustaz Lutfi. Wah, ini sudah Masih di jalan. Gus Nuk aja dulu ya. Oke, baik. Ayah bunda sekalian, Bapak Ibu sekalian, tadi beberapa materi sudah disampaikan oleh Ustadz Suhadi. Monggo yang ingin bertanya secara langsung dulu ya, karena saya tidak bisa membaca chat ini lagi di jalan. Silakan yang ingin bertanya secara langsung dahulu. Monggo, saya persilakan. Saya bantu untuk chatnya, Ustadz Lutfi. Bisa langsung open mic, nggih, langsung bertanya. Yang di chat masih kosong ini, Salvi. Ini lagi nyetir atau gimana nih, Salvi? Nggih, lagi nyetir. Masya Allah. Luar biasa. Pejuang-pejuang dakwah ini luar biasa, Masya Allah. Enggak, ayah muda. Wah, ini Bu Laila. Tafadhol, Bu Laila. Monggo. Bapak Ibu. Agak keras, Bu. Oh, belum tersambung. Mungkin bisa melalui chat. Saya bantu di chat. Ustaz Lutfi. Nggih, monggo. Gus Nuk bisa dibantu menyampaikan di chat ya. Bentar lagi sudah mau masuk gerbang. Masya Allah, hati-hati. Sementara saya wakili dulu, Ustaz Lutfi. Bagi Bapak Ibu sekalian, kajian Harmoni Cinta dimulai jam 19.30 setiap hari Senin. Insya Allah kami akan berusaha tepat waktu. Dan mengakhiri tepat waktu. Agar terbiasa kita berdisiplin. Apabila Bapak Ibu yang belum sempat atau tertinggal dari kajian awal tadi, bisa dilihat di channelnya IKD Sidoarjo, IKD Sidoarjo Official Channel di YouTube. Insya Allah di situ berbagai macam kajian-kajian setiap pagi dan setiap malam setiap Senin malam dan Jumat malam. Insya Allah akan kami share di media sosial. Awal bisa dilihat di YouTube. Belum ada yang resen? Atau yang bertanya? Oh, Masya Allah, dari Ummu Hamam.
dari Muhammad. Masya Allah. Ini Ustaz, izin bertanya Ustaz. Fenomena anak-anak kenal sehari 2 hari tertarik dan minta segera menikah hanya melalui IG atau FB. Bagaimana ortu bisa menjembatani agar bisa yakin terhadap pilihan anak kita tersebut? Wah, ini cinta kilat ini, Ustaz. Nggih. Lagi musim ya. Kalau Iya, sekolah iya. online sekarang sudah mulai online-onlinean untuk ta'aruf kali ya. Lagi musim online semuanya nih ya. Insyaallah. Termasuk kasihanannya online, ta'arufnya online gitu ya. Baik, begini persoalannya. Untuk memilih jodoh ini, memilih menantu ini, memang kita bisa juga memanfaatkan dunia online, bisa juga memanfaatkan dunia online. Tetapi kita harus pastikan memeriksa kejujurannya. Karena fakta membuktikan ada banyak orang yang statusnya berbeda dengan kenyataannya. Ya. Menulis status berbeda dengan kenyataannya. Ada orang-orang yang pura-pura bahagia padahal dia sengsara. Ada orang-orang yang pura-pura baik padahal dia tidak baik. Itu sebabnya kita perlu jembatan yang namanya ta'aruf. Kita perlu jembatan yang namanya ta'aruf. Kita saling bertemu dulu langsungan, bertemu langsung untuk bisa mengetahui dengan detail sungguh-sungguh. Kalau emang ada kerentak menikah, tidak apa-apa, tapi ada proses ta'aruf dulu. Ya, kita mesti kenalan dulu dengan anak itu. Kenalkan dulu kepada ayah ya, nak ya, anak itu. Ya, jumpakan kepada ayah. Jadi kalau memang laki-laki hebat itu, laki-laki gentle itu adalah tidak kejar-kejar si perempuannya itu dulu. Kenapa? Karena kejar-kejar perempuannya itu dulu nanti khawatir jatuhnya pada pacaran. Tapi kalau kejar-kejar langsung walinya, nah itu yang gentle. Wah, iya. Gentle itu ya, sangat gentle. Ya. Makanya saya menasihati anak-anak laki-laki, termasuk anak saya sendiri, anak-anak muda yang lain. Kalau gentle, temui walinya, temui ayahnya, insya Allah ya. Bilang kepada si perempuan itu, aku memerlukan nomor HP ayahmu. Alamatmu ada di mana? Aku ingin ketemu ayahmu. Nah, itu gentle sekali ini, ya, pemberani sekali ini. Ya, kalau laki-laki pengecut biasanya menemui perempuan itu dan kemudian berlindung di balik coklat dan seuntai kembang itu. Pengecut sekali itu ya. Hati-hati ya kalau ada yang datang anak-anak kita didekati dengan laki-laki yang bawa coklat terus kemudian bawa bunga sebatang tapi tidak berani menemui bapaknya. Hati-hati ya, hati-hati ya. Ini bisa jadi jebakan ya, bisa jadi jebakan ya. Pengecut. Laki-laki yang gentle itu langsung ketemu wali perempuan itu. Nah, yakinkan kepada anak kita bahwa proses pernikahan itu memang akan menyatukan dua keluarga besar. Itu sebabnya kita tidak bisa gegabah, harus melihat dulu siapa yang akan menjadi menantunya ayah ini, siapa yang akan menjadi menantunya bunda ini. Dan insya Allah jika memang benar-benar cocok yang memastikan kamu nanti akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan hidupmu akan berakhir di surga, ayah nanti akan setujui kamu. Ya, tidak akan berbelit-belit ayah, ya tidak akan perlu menunda-nunda, ya tidak perlu menunda-nunda. Nah, yang dikhawatirkan sekarang itu adalah memang anak-anak itu adalah dikhawatirkan ayahnya dan ibunya ini gampang menunda-nunda. Ketika semuanya sudah cocok. Saya ambil sebuah contoh ya, ini contoh yang ilustrasi saja ya, ilustrasi. Suatu ketika ada seorang laki-laki solih, masih mahasiswa. Laki-laki yang solih, mahasiswa ini sudah mandiri ya, sudah mulai berusaha lah, bisa lah mencari pekerjaan sedikit-sedikit. Laki-laki yang muda ini, yang solih ini juga pegiat dakwah. Suatu ketika izin kepada orang tuanya, ayah, bunda, boleh nggak aku menikah? Kaget sekali itu ibunya, kaget sekali. Kamu ini lulus saja belum minta menikah, insya Allah. Mau dikasih makan apa itu nanti istrimu? Saya ingin menjaga pandangan saya, bunda. Di kampus itu begitu banyak pandangan yang warna-warni, ada yang jilbab coklat, ada yang jilbab hitam, ada yang jilbab biru, hijau, dan sebagainya. Aku ingin menjaga pandanganku. Wong menjaga pandangan saja nggak bisa.
tundukkan mata. Kalau nggak bisa puasa, puasa. Insya Allah, menundukkan pandangan nggak bisa puasa. Akhirnya puasalah si pria ini ya, anak muda ini puasa sampai kurus rasanya ya, karena puasa Daud ya, untuk menahan gejolak kepemudaannya ini. Iya. Begitu lulus, dia bilang kepada bapak ibunya, saya sudah lulus, boleh nggak menikah? Kamu sudah lulus, memang dapat ijazah, tapi kan belum kerja. Cari kerja dulu karena mapan. Insya Allah. Udah singkat cerita cari kerja. Sudah dapat pekerjaan pun menikah ya. Iya, dapat pekerjaan belum layak gitu. Sepeda motor masih sepeda motornya ayahmu. Beli sepeda motor dulu. Berusaha keras, sudah dapat sepeda motor, insya Allah. Pun sepeda motor sudah ada, insya Allah menikah ya. Terus kalau kamu menikah itu, apa ya pakai sepeda motor, tinggalnya di sepeda motor. Beli rumah dulu, insya Allah ya. Akhirnya berjuang keras, beli rumah dulu, insya Allah. Singkat cerita, sudah sampailah beli rumah itu. Dan kemudian ketika rumah itu sudah ada, si anak ini bilang, Bu, rumah sudah saya beli. Saya izin menikah ya. Insya Allah. Baru sadar ibu bapaknya menangis. Walah lele. Umurmu wis 55, sapa sing gelem karo kowe saiki? Ya Allah. Jangan menjadi orang tua yang seperti itu. Ya, meskipun ini ilustrasi ya, saya dapatkan dari Ustadz saya, tapi ini sangat memukul hati ya. Bayangkan kalau anak yang tidak bisa menahan gejolak kepemudaannya itu kemudian dia berzina, maka kita pun akan berdosa pula. Naudzubillah. Ini inspirasi ya. Inspirasi yang kedua. Walaupun ini ilustrasi tapi perlu perhatikan. Dikisahkan konon ada seorang gadis yang mau menikah yang senantiasa dihalangi oleh ayahnya. Alasannya terlalu banyak ayahnya ini. Ya. Ada alasan A, ada alasan B, berbagai setiap kehadiran laki-laki yang mau mengkhitbahnya itu dihalang-halangi oleh sang ayah. Ya, ini terjadi di banyak tempat ya. Di tempat saya juga ada ya sampai seperti itu. Sampai yang saya dengar langsung dari orang yang saya kenal ini ya, saya bilang saya tidak akan mau menikah sebelum bapak saya mati. Ya astagfirullahaladzim. Bapaknya mati terus kemudian tidak lama dia menikah. Tapi dia menikah sudah berumur 55 tahun. Dan ilustrasi yang mau saya sampaikan ini adalah ilustrasi yang di awal, si gadis ini yang dihalang-halangi menikah, suatu ketika bahasa Jawanya ngenes ya, tertekan secara psikis, karena di Jawa sendiri ini laki-laki dan perempuan yang belum menikah kan seringkali ditanya, dan pertanyaan itu bernada yang sangat satir. Kapan nikah? Kapan nikah? Ya, kawis waya ita. Kapan? Itu membuat gemetaran para pemuda ya. Pertanyaan itu sangat menggetarkan. Hingga suatu ketika si gadis ini sakit berat. Nah, pada saat sakit itu ternyata dia berada di ujung nyawanya kelihatannya. Dia kemudian memanggil ayahnya, ya, aminkan ya, aminkan ya, aku mau berdoa. Ayahnya bilang amin, amin, amin. Dan kemudian si gadis ini, sekali lagi walaupun ini ilustrasi, berdoa, ya Allah, halangi ayah saya dari surgamu, sebagaimana ayah saya menghalangi aku dari jodoh yang datang untukku. Dan tak lama kemudian gadis ini meninggal dunia. Tentu ini dua-duanya tidak patut untuk kita contoh. Ya. Perilakunya anak tidak patut kita contoh, perilakunya orang tua tidak patut kita contoh. Tapi ini peringatan agar kita semuanya hati-hati. Ya, agar semuanya hati-hati. Sekali lagi, kalau memang kenalnya itu di dunia online, hadirkan di dalam dunia nyata ini ta'arufnya, kenalannya, asli, face to face-nya. Ya. Jangan sampai nanti wajahnya yang ditampilkan di dalam Facebook, IG itu adalah wajah yang artis Korea, tapi begitu ketemu asli, kewagetnya luar biasa gitu ya. Naudzubillah ya. Jadi sebaiknya ada pertemuan langsung face to face. Saya pun meskipun tidak memakai jasa online juga saya ya, memakai jasa online untuk menikahkan anak saya. Salah satu di antaranya adalah ketika anak saya sudah bertemu dengan mertuanya laki-laki dan secara gentle mengatakan keinginannya, saya pun menelepon calon
calon mertuanya anak saya atau besan saya, calon besan saya itu lewat media online seperti ini ya. Saya kenalan langsung karena saya tidak ingin berlama-lama ya. Dan kemudian saya rembukan obrol-obrolan langsung di dunia online. Ya. Begitu selesai dunia online-nya, saya bertemu langsung dengan yang bersangkutan. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Ya. Jadi boleh-boleh saja memakai media online, tetapi kita harus membuat satu kepastian yang jelas sebelum kita memutuskan iya dan tidaknya, ya, iya dan tidaknya. Saya kira begitu. Saya kembalikan kepada host Gus Lutfi atau Gus Nuk, monggo. Oke, jazakallah. Ustaz, terdengar nggih suara saya? Jelas. Oke, ngapunten ya Bunda sekalian, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi karena kita mencoba untuk konsekuen terhadap waktu, jadi kita mulai meskipun ya hostnya lagi jemput tadi tim Bungur. Baik, Ustaz Suhadi, ini ada yang mau menyampaikan secara langsung dulu, barangkali lebih enak penyampaian secara langsung, monggo open mic, Ayah Bunda bisa membuka, meng-unmute Atau bisa sebelum disampaikan secara langsung. ke pertanyaan, Ustaz Lutfi, mohon izin. Itu bagi para jamaah disampaikan bila kepingin sering dapat informasi tentang IKD, kebetulan ketua IKD sudah kirim di chat tadi link untuk bergabung di WhatsApp. Bagi para jamaah yang ingin bergabung silakan klik link tersebut. Insya Allah informasi kajian lebih cepat tersampaikan. Tafadhol, monggo lanjutkan. Oke, baik. Sekelas info nggih dari PDIKD sebagai pelayanan yang kita berikan supaya panjenengan ayah bunda sekalian bisa lebih intens ketemu, bahkan bisa menyampaikan duluan. Mungkin ada problem bisa dituliskan duluan di chat itu, monggo nanti bisa kita bahas baik di kajian IKD Senin malam ataupun Jumat malam ataupun pada sesi paginya. Baik, ayah bunda ada yang open mic, monggo. Oke, kalau belum ada, nanti kalau ada bisa langsung ya raise hand begitu, atau nanti kalau ada kesempatan bisa langsung bertanya. Saya kembali ke pertanyaan ini, Ustadz, ada yang tanya. Ini sudah umum, Ustadz, tapi barangkali perlu dijelaskan lagi oleh Ustadz Suhadi, bagaimana cara ta'aruf, Ustadz? Karena istilahnya ta'aruf dulu dan sebagainya. Sebenarnya cara ta'aruf itu seperti apa sih, Ustadz, yang benar gitu? Ya, insya Allah. Yes, jadi ta'aruf itu kan artinya berkenalan ya, berkenalan. Jangan sampai tiba-tiba gak kenal belas datang itu mengagetkan tiba-tiba mau melamar kan, insya Allah ya memungkitbah. Ya kita pendahuluan perkenalan, artinya kalau laki-laki dan perempuan itu ta'arufnya itu teman-teman ini biasanya memakai begini. Si laki-laki menulis betul siapa dia, menulis betul siapa dia di dalam bentuk kurikulum vitae ya. Ya, siapa dia itu berarti namanya siapa, alamatnya di mana, tanggal lahirnya kapan, terus kemudian dia sekolah nyampe apa, senengane ngapain, dan seterusnya panjang lebar visinya kayak apa. Jika ingin menikah itu ingin menikah dengan perempuan yang kayak apa. Si perempuan juga menuliskannya seperti itu, terus kemudian saling bertukar data, dan data itu kemudian kita saling bertanya. Nah, ketika saling bertanya untuk mencari kecocokan itulah ya, disebut dengan ta'aruf. Dan ta'aruf ini sebaiknya memang dirahasiakan, tapi harus disertai wali, dirahasiakan. Kenapa? Sebab kalau tidak jadi, itu tidak mempermalukan terutama pihak perempuan. Kalau nikah harus diumumkan. Nikah itu nggak boleh sembunyi-sembunyi nikah ya, tapi kalau ta'aruf dirahasiakan sehingga tidak perlu pada saat ta'aruf itu kita mengundang tetangga besar gitu ya, nggak perlu ya, cukup anak laki-laki dan anak perempuan disertai mahramnya atau walinya atau mungkin gurunya, murabinya yang bisa menjembatani pertemuan itu, yang jika itu tidak terjadi kecocokan, tidak masalah. Asalkan ketidakcocokannya itu adalah ketidakcocokan lewat diskusi ya, bukan ketidakcocokan karena pacaran.
Jangan karena alasan ta'aruf kemudian pacaran 3 tahun. Nah, ini bukan ta'aruf itu ya. Itu namanya memelencengkan kata-kata ya. Ta'aruf itu ya sekali sudah cukup, saya kira ya, sekali sudah cukup ya, untuk menjajaki seperti apa laki-laki ini karakternya, seperti apa laki-laki ini komitmennya, seperti apa perempuan ini pemahamannya terhadap syariat. Misalnya ya. Dan bisa saling bertanya. Termasuk laki-laki, ya kapan hari saya menjembati ta'aruf itu, si laki-laki bertanya begini, apakah nanti kalau saja ya ditakdirkan oleh Allah untuk berjodoh dan menikah, bisa enggak memakai jilbab yang lebih panjang? Nah itu boleh, permintaan begitu. Tentang perempuan, bertanya juga, jika ditakdirkan berjodoh dengan Allah, bisa enggak berkomitmen untuk tidak akan merokok? Nah, itu boleh ditanyakan. Kenapa? Ada saya gurunya, ada saya yang menjembati gurunya. Jangan bertanya dua-duaan di gedung bioskop ya, amat-amatan di gedung, bahaya itu ya. Jangan diizinkan. Nah, itulah prosesi ta'aruf ya, itu prosesi ta'aruf, berkenalan ya, berkenalan. Nah, supaya lebih efektif kenalannya, laki-laki punya membaca kurikulum vitae-nya perempuan, perempuan membaca kurikulum vitae-nya laki-laki, dan dijembatani oleh orang yang bisa dipercaya, boleh walinya, ya, boleh mahramnya, atau boleh gurunya. Ya, yang demikian itu nanti insya Allah kalau di dalam kajian pranikahnya anak-anak remaja itu yang diasuh oleh IKD, Ustadz Tahega dan Ustadz Rafif Amir, insya Allah nanti jika pada pertemuan yang kesekian itu bisa saling mengumpulkan biodata masing-masing, ya, untuk dipertemukan kecocokannya jika memungkinkan. Ya, jika memungkinkan. Saya kira begitu, Ustaz Lutfi, monggo. Baik, luar biasa ya. Jadi sudah paham ta'aruf caranya seperti itu, ayah bunda sekalian. Jadi nanti kalau ada putranya bilang, Bun, saya mau ta'aruf, berangkat ya ke rumahnya gitu. Mau kemana? Mau saya ajak alun-alun. Nah itu. Oke, ayah bunda sekalian, monggo, masih ada waktu sekitar 10 menit karena siapa yang ingin bertanya langsung, silahkan. Mungkin biar lebih jelas, mungkin lebih plong, bisa disampaikan. Halo, ada ayah bunda? Ini bukan ta'aruf nggak ayah bunda, jadi nggak perlu disembunyikan gitu. Ada 2 pertanyaan di chat Ustadz yang belum dijawab, monggo. Oke, nggak ada nggih. Oke, kalau nggak ada saya kembalikan ke chat ya. Saya sampaikan ke chat lagi. Ustadz, ini ada yang bertanya. Oke, ini ada yang resen. Saya mulai. Oke, silakan. Ibunda Nur Afifah, nggih, yang mau bertanya secara langsung. Silakan. Bisa di open atau saya bantu buka mic-nya. Oke, bisa nggih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya nggak saya buka kamera ya Ustadz. Nggih, paham nggih, Bun. Nggih. Ini saya bertanya berkaitan dengan yang minggu kemarin Ustadz. Boleh apa enggak ya? Monggo, monggo. Ditanya ya. Yang kemarin itu kan membahas masalah yang itu loh Ustadz. Mungkin kalau kita sudah paham ya bahwa semua hari bulan itu baik semua ya. Oh ya, ya, ada pertanyaan itu ya. Ya. Nah, kadang kita tuh dibenturkan dengan kenyataan di lapangan ya Ustadz. Misalnya kita sudah paham, tapi kenyataan di lapangan itu kita menemui hal yang seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan ya Ustadz? Misalnya kan hitung-hitungan gitu. Ya. Kebetulan ya terjadi juga pada kita, jadi hitung-hitungan, oh ini nggak cocok, ini ketemu apa ya, pokoknya ketemu 25 atau wakil atau apa atau kayak gitu loh Ustadz. Nah, kalau kenyataannya di lapangan terbentuk seperti hal itu, apa ya yang kira-kira harus kita lakukan supaya tidak saling menyakiti antara kedua belah pihak? Oke, Masya Allah. Matur nuwun, mungkin itu sementara pertanyaan saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika anak kita
perempuan ya menjumpai kasus yang seperti itu, maka sesungguhnya dalam proses ta'aruf itu, kalau ada ta'arufnya, itu bisa ketahuan apakah si calon ini dan keluarganya itu punya keyakinan-keyakinan yang tidak cocok dengan syariat. Ya, minggu yang lalu saya katakan, siapa yang taat syariat, insya Allah selamat. Siapa yang taat syariat, insya Allah selamat. Nah, jika kita menjumpai kasus-kasus yang seperti itu, jika memungkinkan panjenengan untuk mendakwahinya di awal dengan tutur kata yang lembut, ya, insya Allah dengan perkataan yang sopan, insya Allah. Dan jika itu nanti dikehendaki oleh Allah, dakwah panjenengan itu bisa meluruhkan hatinya dan bisa mengubah pandangannya, saya kira tidak apa-apa dilanjutkan. Tapi jika tidak, kuwekeh sekali untuk melakukan hal-hal yang bisa menabrak syariat, maka sudah saya katakan pada pertemuan yang lalu, sebuah keluarga itu tidak akan pernah bisa menjadi baik jika awalannya saja sudah membuat Allah marah. Jika awalannya sudah membuat Allah marah. Nah, hal-hal yang seperti itu, karena setiap bentuk pelanggaran syariat itu biasanya diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ya. Kalau sudah ada hitungan-hitungan yang ketemu nogodino, ketemu apa lagi ya, saya nggak ngerti itu Pak ya, 25, 27, 26 atau berapa jumlahnya itu, biasanya akan diikuti oleh dalam tanda kutip hal-hal lain yang bermasalah. Ya, misalnya kapan hari saya ceritakan tentang harus bawa ayam untuk menyeberang Sungai Kaliberantas yang kemarin saya ceritakan ya, terus kemudian ayamnya itu dilepas, ternyata ada talinya, kemudian membawa sesajen-sesajen harus diletakkan di pojokkannya desa supaya nanti danyang-danyang desa itu tidak mengganggunya. Naudzubillah, sungguh wallahi pernikahan yang diawali dengan, sekali lagi pernikahan yang diawali dengan membuat Allah marah, maka pernikahan itu menjadi tidak berkah. Nah, itu sebabnya kita berikhtiar nih sekarang, berikhtiar. Anak-anak mudanya disentuh dari aspek syariat, orang tuanya, calon mertua dan calon besan, itu disentuh pula dari aspek syariat seperti ini. Sehingga nanti akan bertemulah orang-orang baik ini mendapatkan jodoh juga orang yang baik, mendapatkan mertua juga orang yang baik, besan juga orang yang baik. Akan sangat kesulitan kita sekali kalau kita ini ketemu besan yang kekeh pada, mohon maaf tadi ya, yang aturan-aturan yang di luar syariat yang tidak diajarkan itu, termasuk orang itu sudah kekeh begitu, kaya lagi, berpengaruh lagi, waduh sulitnya mengubah kondisi yang seperti itu. Jika bisa dalam satu dialog pertemuan itu membuka wacananya beliau terkait dengan hal-hal yang disyariatkan itu dia diterima, kita lanjutkan. Jika tidak, beranilah untuk menundanya. Saya yakin Allah akan mengganti calon lain yang jauh lebih paham syariat. Ya, jauh lebih paham syariat. Karena siapa yang taat syariat, insya Allah selamat. Siapa yang menabrak syariat, akan terlaknat. Naudzubillah min dzalik. Maka nggih pun, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah, ya. Ini perjuangan memang. Baik, sekali Ustadz. Jadi ya malam ini adalah ya malam yang mungkin bisa dijadikan untuk ya mengajak mungkin kalau ada keluarga yang masih seperti itu mungkin coba aja tawari belajar yuk bareng-bareng malam Senin gitu, ikut kajiannya yang diasal Ustadz Suhadi. Barangkali dengan sedikit mendengarkan sehingga hidayah itu muncul dan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Baik, Ustadz Suhadi, saya sambung di chat lagi pertanyaan. Ini yang ya ini anak-anak muda yang cukup kreatif Ustadz ini. Pertanyaannya saya agak ramu gitu. Jika ada anak main, ya anak laki-laki main ke teman perempuan Ustadz, alasannya itu belajar kelompok Ustadz. Jadi padahal orang tuanya itu merasa ya nggak penting-penting amat gitu sampai ke sana gitu. Nah itu sebagai orang tua itu bagaimana Ustadz supaya ya apa yang disampaikan itu mungkin tidak melukai hati si anak, tapi juga hal-hal yang negatif itu bisa tertangani. Masya Allah. Oke, sampaikan begini dengan jelas ya.
Ini intinya ya, nanti penjenengan bisa mengembangkan dengan kalimat yang lain. Ayah atau bunda ini nak, sangat percaya kepada kamu. Sangat percaya kepada kamu 100%. Insya Allah 100% kamu anak yang saleh. Insya Allah kamu 100% anak-anak yang hebat insya Allah ya. Tapi bunda sama ayah ini 100% tidak percaya sama setan yang ada di sekitarmu. 100% ayah bunda tidak percaya kepada setan yang ada di sekitarmu. Dan setan yang ada di sekitarmu tidak akan pernah rela kamu itu tetap menjadi anak yang baik. Itu sebabnya kalau bunda itu melarang kamu berkholwat-kholwat atau bersendiri-sendiri, apalagi belajar kelompoknya itu cuma berdua ya, satu kelompok cuma berdua katanya ya. Astagfirullahaladzim. Nah, itu sampaikan dengan begitu terang benderang ya, supaya dia tidak terlukai. Dengan cara kita mempercayainya, kita percaya, bunda ini percaya sama kamu. Masa bunda nggak percaya sama aku? Percaya 100%. Anaknya bunda, Sali percaya. Insya Allah. Cuman bunda tidak percaya pada setan yang berada di sekitarmu, nak. Ya, karena persoalannya itu ada di setan. Ya, karena setan itu nggak mau diem, nak. Nggak mau diem, nak. Setan itu selalu ya. Kalau kamu yang kuat, nak. Kalau kamu yang kuat untuk tidak digoda, itu teman perempuanmu itu yang akan digoda supaya dia tidak kuat. Ya. Nah itu sebabnya kita juga perlu introspeksi nih bun, introspeksi. Ya, idealnya sih idealnya ya, walaupun kita ini belum bisa ideal. Ya sekolah itu mestinya ada pemisahan, kamar laki-laki dan perempuan memang dipisah. Sekolah harusnya juga begitu, harusnya begitu idealnya ya. Makanya saya sering menasihati sekolah-sekolah itu, kalau engkau tidak mampu memisahkan sekolah laki-laki dan perempuan, paling tidak bedakan, paling tidak bedakan. Ini ruang kelas perempuan, ini ruang kelas laki-laki. Ini jalan untuk perempuan, ini jalan untuk laki-laki. Bedakan. Kalau engkau juga tidak bisa, benar-benar tidak bisa melakukan yang seperti itu, paling tidak juga batasi dalam satu kelas ini. Ini tempat duduk perempuan, ini tempat duduk laki-laki. Dan gurunya ini mesti tahu, kalau bikin kelompok ya kelompok perempuan, kelompoknya kelompok laki-laki. Kalau ada sampai apa ini, yang sekiranya melibatkan banyak orang, harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Maka hati-hati pula memilih sekolahnya anak-anak itu. Kenapa? Karena anak-anak kita berperilaku seperti itu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita introspeksi sebentar. Rasulullah memberi nasihat kepada kita semuanya. Bahwa pemberian terbaiknya orang tua kepada anaknya, pemberian yang lebih utama, ya, yang diriwayatkan oleh hadis Tirmizi ya, lebih utama dari orang tua kepada anaknya itu adalah pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik. Pertanyaannya pendidikan yang baik itu seperti apa? Ya ini pendidikan yang membuat anak-anak itu runduk bertaat-taat kepada Allah. Itu pendidikan yang baik. Tapi kalau pendidikan itu membuat anak-anak makin buas bermaksiat kepada Allah, wallahi walaupun sekolah itu disebut sebagai sekolah unggulan, walaupun sekolah itu disebut dengan sekolah yang statusnya itu sangat keren, difavoritkan, itu bukan pendidikan yang baik. Sama sekali bukan. Maka kita perlu introspeksi besar. Kalau terjadi yang seperti ini anak-anak kita perlu banyak istighfar kepada Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kelemahan saya ini, ya Allah. Ya, tidak bisa memilihkan anak-anak saya sekolah-sekolah yang terbaik. Sekolah-sekolah yang guru-gurunya itu mengerti syariat, ya Allah. Sekolah-sekolah yang guru-gurunya itu mengurusi sholatnya anak saya, ya Allah. Sekolah-sekolah yang mengerti bahwa anak saya laki dan perempuan itu mesti dibedakan dan dipisahkan, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Kita perlu introspeksi dulu ya. Banyak-banyak istighfar. Jangan-jangan perilakunya anak-anak kita itu karena pengaruh pilihan-pilihan kita. Sekali lagi, pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya bukan laptop yang baik, sepeda motor yang baik, atau rumah yang banyak. Bukan. Pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya itu adalah pendidikan yang baik. Itu sebabnya setiap anak berhak atas pendidikan yang terbaik, dari ayah terbaik, dari ibu terbaik, dari sekolah dan guru-guru terbaik, itu haknya anak-anak. Nah, kalau hak-haknya anak-anak tidak dipenuhi, menjadi masuk akal kalau ada anak kita itu
jadi anak-anak yang kurang taat kepada syariat. Insyaallah. Ya, banyak-banyak istighfar Bunda, sambil memberi nasihat anak kita, sambil kita banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, pilihan saya ya Allah barangkali salah, ampuni saya ya Allah, ampuni kesalahan saya sebagai ibu ya Allah, ampuni kesalahan saya sebagai ayah ya Allah, yang salah ya Allah dalam memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Istighfar banyak-banyak supaya Allah tolong ya. Makatan Gus Lutfi, insyaallah wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustadz Syuhadi, ayah bunda sekalian. Masya Allah luar biasa ya kajian Senin malam ini, dan memang ya waktu pula lah yang harus memisahkan kita, tapi jangan khawatir ayah bunda sekalian, karena ini kajian berseri, kita terus akan saling belajar thalabul ilmi setiap Senin malam untuk kajian pra mantu, dan Jumat malam untuk kajian pranikah yang diselenggarakan oleh PDIK di Sidoarjo. Baik, ayah bunda sekalian, sekali lagi mohon maaf karena waktu kita terbatas sekali, malam ini harus kami akhiri. Insya Allah Senin depan kami coba untuk memberikan alternatif supaya panjenengan bisa tidak kelupaan, bisa bergabung di, tadi sudah disampaikan oleh Ketua PDIK di Sidoarjo melalui gabung di WhatsApp. Insya Allah juga nanti coba kami lanjuti dengan membuat Instagram ya, sehingga nanti panjenengan bisa mungkin join di Instagram itu untuk melihat schedule dari kajian yang diadakan oleh PDIK di Sidoarjo. Ya bunda sekalian, yang saya catat yang harus kita ingat oleh kata pengasuh kita yaitu Ustadz Syuhadi Fajarai, ikuti syariat, insya Allah selamat. Kalau tidak mengikuti syariat, naudzubillah, jangan sampai kita jadi orang yang terlaknat. Oke, ya bunda sekalian, awali dengan hal yang baik di pernikahan anak-anak kita, insya Allah nanti endingnya, goalnya yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya juga akan baik. Meskipun lika-likunya pasti ada, maka butuh ilmunya. Dan kesempatan inilah bagaimana cara kita bertolabul ilmi. Baik, ayah bunda sekalian, sekali lagi mohon maaf atas apa yang saya sampaikan selaku MC yang menemani oleh pengasuh kita Ustadz Syuhadi Fajarai, waktu pula yang memberikan kita untuk berpisah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi nanti Senin malam depan. Kita mulai tepat jam 19.30 dan kita akhiri juga dengan tepat 20.30. 1 jam, tapi 1 jam yang bermanfaat, 1 jam yang bisa memberikan langkah kita lebih mantap lagi mengarungi kehidupan ini, dan insya Allah kita akan berada di jannahnya kelak. Untuk itu mari kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas nama PDIK di Sidoarjo kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami. Insyaallah.